A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani halqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus TKM Masjid Nurul Iman, juga para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Mari kita awali pengajian rutin kita setiap Sabtu ba'da subuh yang ketiga. Kita dengan sebagaimana biasa kita talafuz niat, kita melafalkan niat belajar dan mengajar. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan dalam majelis ini, niat belajar mengajar dalam majelis ini, semuanya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat, menjadi ilmu yang berbuah amal, ilmu yang berbuah akhlak, dan juga berbuah sir kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi yang jauh tidak melihat, ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Sengaja aku niat belajar dan mengajar, mengambil peringatan dan memberi peringatan, memberi manfaat dan mengambil manfaat, memberi faidah dan mengambil faidah, mendesak agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada petunjuk Allah dan menunjuki kepada kebaikan karena Allah semata, serta mengharap ridhonya, kedekatan dengannya,
dan pahala darinya yang maha suci lagi maha tinggi. Kemudian mari kita bacakan suratul Fatihah. Pada mata rantai sanad ijazah hadis Abai Nawawi ini sampainya kepada kami melalui para guru-guru. Mudah-mudahan dengan kita bacakan suratul Fatihah ini keberkahannya juga terlimpah kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirah, bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu, ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu, ila hadrati Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah, ila hadrati Habib Novel bin Muhammad Ali Rasul rahimahullah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membaca ya hadis yang ke-6. Nah, judulnya tentang halal haram yang sudah jelas. Ini juga cukup panjang hadisnya, sebagaimana hadis yang keempat, termasuk yang paling panjang. Mari kita simak ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubuhati faqadis tabara'ati lidinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita simak juga artinya ya secara umum. Pengertiannya adalah Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah yang samar-samar, maka ia terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka para hadirin yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Disebut juga dengan hadis muttafaq alaih. Atau kalau meriwayatkannya kadang ulama menyebutnya dengan rawahu syaikhoni, diriwayatkan oleh dua syekh, dua maha guru di dalam ilmu hadis. Itu berapa istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama ketika menyebut hadis-hadis yang diriwayatkan sekaligus antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan biasanya kedudukan hadis ini kedudukannya sangat kuat, termasuk yang tertinggi setelah hadis mutawatir. Jadi kedudukan hadis yang paling kuat adalah hadis mutawatir, karena perawinya itu ya di level atasnya, level sahabatnya itu ada lebih dari 30-an sahabat. Terus turun ke bawah, level berikutnya pun sekitar segitu, 30-an tabi'in, 30-an tabi'ut tabi'in terus. Jadi diriwayatkannya itu secara berjamaah. Yang menurut para ulama tidak mungkin ya oleh riwayat tersebut merupakan riwayat yang dusta, karena diriwayatkan oleh orang-orang yang memang dikenal tidak mungkin berdusta dan diriwayatkan secara berjamaah. Jadi hadis yang paling kuat kalau dikatakan hadisnya adalah hadis mutawatir. Sampai ke bawah pun perawinya banyak. Ya Imam Bukhari, Imam Muslim, misalnya Imam Ahmad, ya Imam yang lain, Ibnu Majah dan seterusnya. Bawahnya pun banyak perawinya. Itu mutawatir. Maka level kedua adalah hadis-hadis yang punya predikat sebagai hadis muttafaq alaih, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini ya riwayat pertamanya dari kalangan sahabat, namanya Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ini diketengahkan nama kunyahnya. Jadi untuk dia berarti punya putra yang namanya Abdillah atau Abdullah. Jadi orang Arab itu biasa menyandang kunyah dan lakob. Ya, kalau ini namanya kunyah, menyebutkan bapaknya siapa, ibunya siapa. Waktu pembahasan yang lalu bahkan Sayyidah Aisyah pun punya kunyah ya, namanya Ummu Abdillah. Walaupun Aisyah tidak melahirkan putra dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nama keponakannya ya, Abdullah ibnu Zubair, keponakannya Aisyah. Maka dia dikunyahkannya ke keponakannya jadi Ummu Abdillah. Kalau ini Abu Abdillah berarti memang berputra yang bernama Abdullah. An-Nu'man bin Bashir. Kadang orang salah duga dengan An-Nu'man bin Syabit. Kalau An-Nu'man bin Syabit itu nama lain daripada Imam Abu Hanifah, ya, yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Jadi jangan salah tebak, salah duga, atau salah menyebutkan identitas. Kadang-kala orang ketika menyebutkan Imam Abu Hanifah salah juga dengan menyebut nama ini, An-Nu'man bin Bashir. Ini padahal levelnya sahabat. Kalau An-Nu'man bin Sabit levelnya adalah tabi'in, ya, karena beliau itu lahirnya kalau tidak salah di tahun ke-80 Hijriah, masih mengalami masa hidupnya Sayyidina Anas bin Malik yang wafatnya tahun ke-94 Hijriah. Jadi mungkin mengalami 14 tahun ya. Jadi mungkin bertemulah dengan para sahabat yang namanya Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah. Makanya masuk klasifikasinya sebagai tabi'in. Kalau ini adalah sahabat. Disebut radhiyallahu anhuma karena memang beliaunya sahabat, ayahnya juga sahabat. Jadi kalau ada perawi disebut radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah merahmati keduanya, maka Nu'mannya juga dirahmatin, Bashirnya juga ya diridhoi oleh Allah, dua-duanya diridhoi oleh Allah. Jadi dua-duanya sahabat. Sama seperti ketika kita membahas hadis kedua ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maka di situ juga disebutnya radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Umar ya nama aslinya Abdullah bin Umar, ayahnya adalah Umar bin Khattab, begitu. Jadi kalau ada penyebutan radhiyallahu anhuma, maka dirinya adalah sahabat, ayahnya juga sahabat. Hanya Nu'man bin Bashir ini sahabat muda. Ketika Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah, usianya itu baru 8 tahun 7 bulan. Maka dia mengatakan usianya 9 tahun. Ya. Tapi menurut para ulama usianya 8 tahun 7 bulan. Jadi termasuk sahabat yang asgor, yang kecil, sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Dan ini adalah bayi yang terlahir pertama pasca hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah,
Kemudian lahirnya ini di tahun kedua Hijriah. Padahal ketika itu orang-orang Yahudi karena dengkinya kepada Nabi, ya, kemudian mendoakan dengan doa-doa yang jelek. Pasti Nabi datang ke sini, maka orang-orang yang muhajirin yang ikut hijrah ya tidak akan punya keturunan. Termasuk orang-orang Ansor yang didatangi tidak akan punya keturunan. Gara-gara sial tuh didatangi oleh Muhammad. Begitu ungkapan-ungkapan orang Yahudi ketika Nabi awal datang ke Madinah. Makanya kelahirannya disambut gembira. Karena memang setelah 2 tahun itu tidak ada kaum Ansor dan Muhajirin yang istri-istrinya melahirkan anak. Tuh, benar kan kata orang Yahudi ya. Jadi setelah 2 tahun itu tidak ada satupun pengikut Nabi Muhammad yang melahirkan anak. Maka ketika di tahun kedua Hijriah lahirlah ini Nu'man bin Bashir. 6 bulan kemudian lahirlah Abdullah bin Zubair tadi yang keponakannya Sayyidah Aisyah. Nah, itu sama ya. Ketika Nabi wafat, usianya 8 tahun mendekati 9 tahun. Itu sahabat kecil. Namun beliau ya, walaupun usianya 9 tahun sudah bertemu Rasulullah, ini keberkahan tersendiri. Bertemu Rasulullah, pernah menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hadis ini yang dia ingat, dihafalkan dan disampaikan ya kepada generasi berikutnya, kepada para sahabat yang lain yang tidak mendengarkan atau kepada para tabi'in. Dan Imam Zahabi menyatakan bahwa Nu'man bin Bashir ini meriwayatkan 114 hadis dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun anak-anak ya, dia merekam nih segala pengalamannya, apakah mendengar ucapan Rasulullah atau melihat perbuatan Rasulullah ya, atau kemudian merekam ucapan sahabat yang lain ketika itu tentang Rasulullah ya, itu direkam oleh Nu'man bin Bashir, sehingga hasil rekamannya beliau ketika disampaikan yang menjadi sebuah hadis. Dan Imam Zahabi mengatakan ada 114 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir. Maka kita perhatikan ya yang beliau sampaikan tadi, bahwa Rasulullah itu menyatakan yang halal dan yang samar itu sudah jelas kata Rasulullah. Maka tema hadis ini memang tentang halal dan haram. Tentang halal dan haram. Suatu hal yang dikatakan halal sudah jelas, haram sudah jelas. Namun halal dengan haram walaupun sama-sama jelas, tapi secara kuantitas enggak berimbang secara sama. Yang halal itu sangat banyak. Mungkin kita nggak akan pernah bisa menyebutkan. Kalau kita sebutkan nih secara urut tadi sampai seminggu juga nggak akan selesai. Ya, kita menyebutkan apa saja yang halal. Ya, makanan yang halal banyak misalnya. Kita sebutkan, kita rinci, nggak akan selesai. Apapun yang halal kita sebutkan sangat banyak. Sedangkan yang haram itu hanya sedikit. Tapi sedikit sudah jelas. Ya, Al-Quran kan menyebutkan. Ya, di Al-Maidah ayat berapa ya? 3 ya. Disebutkan di antara yang haram itu misalnya bangkai, darah ya. Kemudian juga termasuk sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah. Pokoknya disebutkan lah ciri-ciri apapun segala hal yang sudah diharamkan oleh Allah. Jadi yang haram itu Allah menyebutkan dengan jelas di Al-Quran dan jumlahnya sangat sedikit. Beda dengan halal. Halal itu banyak. Bahkan dijadikan sebuah kaidah ya, yang halal itu atau yang haram itu bahwa segala sesuatu pada prinsipnya adalah boleh ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi segala prinsip, segala sesuatu itu bukannya tidak boleh, segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berarti lebih banyak mana halal dengan haram? Halal begitu. Namun di tengah-tengahnya ya, antara halal dan haram ada yang samar-samar, yang remang-remang, yang kita kadang bingung untuk membedakannya ya, mana halal dan haram ini. Yang remang-remang itulah yang kita sebut dengan berdasarkan hadis tadi namanya subhat ya. Jadi dia benar-benar di tengah-tengah antara halal dan haram. Nah, Ibnu Munzir ya membagi subhat menjadi 3.
Menurut beliau, yang pertama adalah sesuatu yang haram, namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengannya yang halal. Nah, itu yang pertama. Jadi ada yang memang pada dasarnya adalah haram, lalu kemudian bercampur, kemudian menjadi ragu, ya, ini halal atau haram. Kemudian yang kedua, kebalikannya, sesuatu yang asalnya adalah halal, namun kemudian sama, ya, timbul keraguan, ini apa, halal atau haram. Kalau contoh yang pertama adalah misalnya daging, awalnya kan daging ini daging halal nih. Ada orang kemudian misalnya menggabungkan dengan daging yang bukan sembelihan. Misalnya daging yang hewan meninggal secara hewan tenggelam atau apa yang tidak disembelih. Berarti kan kedudukan dagingnya haram. Tiba-tiba dicampurkan yang nggak ketahuan nih bagaimana bentuk percampurannya tadi. Maka keseluruhannya juga dianggap jadi subhat, meragukan. Ini mana nih tadi? Nah, itu subhat yang awalnya dia halal, ya, karena bercampur dengan haram, kita nggak tahu nih batasannya, mana yang tadi daging yang sembelihan atau dengan daging yang bercampur dengan, anggap saja, ya, kalau bukan sembelihan atau hewan yang mati tanpa disembelih disebutkan daging bangkai, ya. Nah, itu maka itu kedudukannya menjadi subhat, ya. Maka lebih baik dihindari, tidak dimakan karena kita tidak tahu, tidak bisa membedakan. Kalau yang kebalikannya, sesuatu yang awalnya halal, ya, misalnya seorang istri yang ragu apakah ia telah dicerai atau belum, atau misalnya tadi suaminya marah-marah nih, ya, kemudian tiba-tiba seolah-olah seperti menunjukkan talak begitu, maka ketika diajak berhubungan kan jadi ragu nih, itu jadi subhat tuh. Tadi perasaan suaminya marah, ngomong, mengucapkan kata talak atau enggak, karena yang namanya talak itu bisa dilakukan dengan kata yang jelas, yang sorry, ya, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, itu pasti jatuh. Ada yang tidak jelas, misalnya samar-samar, udah kamu pulang ke rumah bapak ibumu, nah, gitu. Itu kan tidak jelas. Tapi menurut para ulama, talak itu walaupun diucapkan dengan kata yang tidak sorry, yang tidak jelas, menggunakan kata talak atau cerai, tapi ketika yang mengucapkannya ada niat memang untuk menceraikan, jatuh. Sama seperti nikah. Jadi talak itu walaupun main-main mengucapkannya tidak dengan kata yang jelas, tapi berniat, maka jatuh. Tapi kalau terucap dengan jelas, niat enggak niat, walaupun bercanda, udah sambil ketawa-ketawa nih, udah nunggu cerai, jatuh. Jangan sembarangan laki-laki mengucapkan kata cerai, kata talak. Kalau sudah sorry, sudah jelas, mengucapkannya serius atau bercanda, jadi. Tapi kalau tidak sorry seperti tadi, udah sana pulang ke rumah orang tua, gitu kan, dianggap bisa aja pulang sekedar nyuruh pulang nih. Tapi kalau udah niat menceraikan, maka jatuh. Walaupun ya, jadi kalau dengan niat, dengan kalimat yang tidak sorry, maka itulah, ya, laki-laki itu ditahan, tidak boleh mengucapkan. Walaupun kalau perempuan minta nih berkali-kali, walaupun 1 juta kali, udah kamu ceraikan aku, dia ngomong 1 juta kali, jatuh enggak? Enggak. Tapi laki-laki sekali aja walaupun bilang iya, dia niat nih, iya, jatuh kalau dia niat. Tapi kalau dia mengatakan kata cerai sekali lagi atau kata talak, ya, jatuh. Nah, ini terkait dengan contoh yang tadi. Kemudian contoh yang keempat, sesuatu yang diragukan halal haramnya, ya, dalam masalah ini, ya, lebih menghindarinya. Jadi memang dari awal memang sudah diragukan. Kalau tadi kan ada awalnya, ya. Ini contoh. Kemudian, ya, di sini ada istilah halal, haram, dan subhat. Ini tentu tema berdasarkan hadis ini. Namun saya ingin kita mendalami lagi penggunaan istilah halal dan haram, ya, sebagai sebuah istilah. Karena ternyata penggunaan halal dan haram ini bisa kita gunakan. Pertama adalah pemilahan perkara, seperti dalam hadis ini, ya, bahwa halal, haram, maka di tengah-tengahnya subhat. Tapi ada lagi halal dan haram yang merupakan tingkatan hukum Islam. Kita tahu bahwa hukum Islam itu punya lima tingkatan, ya, 5 tingkatan di dalam hukum Islam. Itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka istilahnya ada 5.
Kalau dalam hadis ini untuk pemilahan perkara, hadisnya istilahnya ada 3. Halal, tengah-tengahnya subhat, lalu haram. Kalau tingkatan hukum Islam, ya tengah-tengahnya namanya mubah. Paling atasnya atau paling kanannya wajib, ya. Kemudian paling bawahnya atau paling kirinya adalah haram. Maka apa sih perbedaan haram yang di satu, ya, di pemilahan perkara dengan di tingkatan hukum Islam? Kalau haram di pemilahan perkara artinya adalah sesuatu yang terlarang, ya. Halalnya adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka tengah-tengahnya itu samar-samar, ya, antara yang halal itu yang boleh, ya, haram yang terlarang. Tapi kalau di tingkatan hukum Islam, pengertian haramnya adalah sesuatu yang dilakukan itu berdosa kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Sama, dia sifatnya terlarang, tapi didefinisikan menjadi sesuatu yang kalau kita lakukan berdosa atau mendapatkan siksa Allah. Kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Berlawanan dengan yang namanya wajib di atas. Wajib di atas itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka level di bawahnya sunnah, sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa. Jangan nyebut tidak apa-apa. Apa-apa karena apa? Meninggalkan kesempatan mendapatkan pahala. Orang bilang kan gitu, kalau dilakukan mendapat pahala, dilakukan, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya apa-apa dong, kenapa tidak apa-apa? Rugi, nggak dapat kesempatan mendapatkan pahala. Jadi sunnah itu definisinya dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau wajib ditinggalkan kan mendapatkan dosa. Kalau sedangkan mubah tengah-tengahnya, dilakukan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau makruh ditinggalkan mendapatkan pahala, dilakukan tidak mendapatkan dosa. Beda sama haram. Nah, itu. Jadi ini penggunaan istilah dipahami. Haram dalam hadis ini adalah haram dalam pemilahan perkara, sesuatu yang sifatnya terlarang, bukan haram dalam pengertian tingkatan hukum Islam gitu. Maka kata Nabi, siapa yang meninggalkan yang subhat, yang sesuatu yang ragu-ragu tadi, ya, sesungguhnya dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya, ya. Dan ya siapa yang meninggalkan yang subhat, maka dia dianggap meninggalkan yang haram. Begitu. Dan kata Nabi juga bahwa setiap raja itu memiliki daerah terlarang, area terlarang, ya. Jadi kalau memasukinya sama juga masuki wilayah yang haram. Kan sama kalau kita ada daerah-daerah terlarang nih. Kalau penguasa, raja punya daerah yang terlarang, ya, yang tidak boleh dimasuki. Kalau kita masuki, secara hukum saja sudah kena nih. Ada sekadar di pagar gitu, ya. Wilayah terlarang nggak boleh dimasuki. Sama ketika memasuki wilayah-wilayah yang haram seperti tidak haram itu jelas nggak boleh diterabas sama sekali. Yang sulit itu kan untuk kita ada kalanya adalah hal-hal yang sifatnya subhat seperti tadi, ya. Makanya sekelas para imam mujtahid itu pernah terjadi pada zamannya, ya, kalau tidak salah Imam Syafi'i atau Imam Malik, ya, ketika ada orang yang di kampungnya itu kambingnya itu dicuri, ya, dicuri. Lalu kemudian tidak diketahui, tidak nggak ketangkeplah malingnya. Maka kemudian sang imam itu nggak berani makan daging kambing selama 1 tahun ke depan, karena takutnya itu yang kambing curian tadi oleh pencurinya dijual ke pasar, ya, padahal dia kambing curian. Maka imam takut kalau beli di pasar juga itu adalah penjualan dari kambing curian. Maka kehati-hatiannya, sedangkan kita nggak tahu nih, kita kan biasanya berasumsi, ini kan saya kan boleh beli, ini pasti halal. Tapi karena di level imam mujtahid, ya, Imam Syafi'i nggak berani, maka dalam 1 tahun dia nggak makan
kambing, begitu. Sampai segitunya ya, sampai menjaga. Itu di level beliau. Itu namanya warok, orang yang sangat berhati-hati. Levelnya level warok tingkat tinggi, level tingkat tinggi ya. Itu subhanallah. Seperti itu. Contoh-contoh subhat ya. Ini seperti halnya kisah Imam Abu Hanifah yang menghindari teduhan rumah. Teduhan rumah siapa? Teduhan rumah orang yang memberikan hutangan kepadanya. Jadi yang memiliki piutang. Jadi seseorang atau Imam Abu Hanifah suatu saat berhutang kepada fulan. Ya, pada fulan. Lalu ketika dia sedang melintas di sekitar rumah fulan, tiba-tiba turun hujan yang dadakan. Gitu kan. Maka kemudian orang-orang kan berhamburan mencari tempat teduhan nih. Ada tempat terdekat itu adalah orang yang tadi yang memberi hutangan atau mempunyai piutang kepada Imam Abu Hanifah. Tapi kemudian dia nggak jadi ke situ. Kenapa? Ingat, karena dia berpikir begini: ketika seseorang mengambil manfaat lebih dari orang yang memberi hutang, dia takut itu termasuk kelebihannya, termasuk riba. Masya Allah, sampai segitunya. Padahal kan riba itu yang kaitannya dengan uangnya ya. Ini kan kemanfaatan lain ya dari orang yang memberinya hutang. Sekali lagi ini namanya warok tingkat tinggi, bukan di level kita begitu ya. Karena itu kan belum. Tapi dia pikir, wah jangan-jangan nih kalau sampai saya ke sini, saya seolah-olah mengambil manfaat nih dari orang yang memberikan saya hutang. Maka bagi Imam Abu Hanifah mengambil manfaat dari orang yang memberikan hutang, maka dikhawatirkan termasuk riba. Itu saking hati-hatinya level tingkat tinggi. Tapi itu contoh ya. Bagaimana suatu hal yang belum pasti riba saja, tapi karena takut dalam definisi beliau dianggap riba, itu kan masih belum jelas tuh, ya. Makanya masuk klasifikasinya termasuk subhat. Tapi beliau nggak mau, akhirnya tetap mendingan basah-basahan, terus jalan nggak jadi teduh di situ, ya. Ketimbang tadi, nah, ini namanya warok, menjaga. Juga kisah Ahmad bin Hambal dan perempuan penenun pakaian. Nah, kalau penenun pakaian ini adalah seorang wanita suatu saat bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam, saya ini pekerjaannya adalah menenun pakaian, tapi saking miskinnya, ya, saya ini terkadang tidak punya lampu untuk menyalakannya, ya. Maka ada kalanya saya di luar mengandalkan terang bulan saja kayaknya nggak cukup. Maka itu ada ada tenda tentara atau apa suatu saat ya. Itu kan ada lampunya terang menyinari gitu. Maka dia kemudian sengaja di bawah lampu itu untuk menenun begitu. Nah, saya tanya nih Imam, yang saya lakukan ini itu kan berarti saya menggunakan lampu itu milik tentara, milik negara. Sedangkan uangnya adalah menggunakan pajak rakyat. Saya mengambil manfaat itu tanpa izin, yang saya nggak bilang. Pokoknya saya tenun di bawah lampu itu. Nah, hasil tenunan yang saya buat ini itu bercampur nggak dengan yang haram? Masya Allah, sampai segitu nanyanya. Gara-gara pakai fasilitas negara, tapi nggak pakai izin, nggak minta izin, misalnya sama yang di pos jaganya atau siapanya gitu. Kaget Imam Ahmad bin Hambal. Ini kok apa perempuan begini? Ditanya, kamu tuh siapa? Saya ini saudara perempuannya, ya bisa adiknya atau kakaknya, ya, Bishr bin Haris. Nah, itulah yang dikenal dengan sebutan Bishr al-Hafi, seorang sufi yang beliau itu tidak pernah memakai sandal. Arti al-Hafi itu orang yang nyeker. Kenapa nyeker? Karena Bishr al-Haris itu di awal tobatnya adalah ketika kemudian dia mendapatkan hidayah tobat, dia berlari dan dia tidak menggunakan sandal. Maka sejak itu momen itu ya dijadikan dia mendapatkan hidayah itu diawali dengan dia tidak memakai sandal, ya al-Hafi, nyeker. Maka kemudian seterusnya dia tidak pernah memakai sandal. Al-Hafi, orang yang nyeker, orang yang bertelanjang kaki. Dan ini adiknya atau saudara perempuannya. Nah, maka takjub, pantesan aja kata Imam Ahmad bin Hambal, kok ada perempuan sampai punya waro seperti itu. Wah, itu karena memang saudaranya seorang ulama sufi besar tadi, ya, Bishr al-Haris atau Bishr al-Hafi.
Nah, ini contoh ya. Padahal, nah itu kan sebenarnya nggak jelas haram. Ya, tergantung ini mau dihukum harganya ya, makanya masih remang. Kemudian saat ya ditraktir makan, mie ayam yang penjualnya non muslim, begitu. Wah, belum non muslim nih. Tapi orang-orang yang makan pada pakai jilbab tuh di situ tuh misalnya. Kan sering tuh gitu ya. Jadi indikator, tapi banyak yang makan pakai jilbab situ. Tapi non muslim nih, ketika masaknya, ya mungkin nggak pakai babi, tapi ketika itu pancingnya dia pernah nggak dipakai untuk memasak misalnya apa? Babi misalnya ya. Nah, itu kan menjadi subhat. Walaupun juga belum tentu juga dia komunitas muslim dia menjaga juga bisa saja, tapi jelas subhat. Mesti kita tanya supaya nggak subhat. Ini ketika masaknya khusus nggak? Hanya ini aja, nggak pernah. Kalau dia bilang iya saya masak ini nggak pernah capak yang lain, nah, berarti menjadi halal dan kita nggak boleh ragu kalau sudah itu ya dia makan. Tapi kita tanya karena sebelum ditanya kita ada pertanyaan begitu nggak? Jangan. Setiap ada jangan maka dia menjadi berhukum subhat. Jangan ya gitu ya. Maka untuk kehati-hatiannya begitu. Misalnya juga di perjalanan dinas 5 hari jadi 2 hari kan macam-macam nih. Ini kan bisa permainan inilah dihukum-hukumin. Bisa diharam mutlak atau bisa juga dicari-cari. Yang penting dia nggak bohong, dicari-cari istilah-istilah. Nah, kadang hukum kan masih bisa ada orang yang pintar tuh mengakalin hukum. Contoh. Jelas di Al-Quran bahwa orang yang misalnya ketika bulan Ramadan berhubungan intim maka kena kifaratnya kan pilihannya apakah berpuasa 2 bulan berturut-turut atau misalnya dia memberi makan 60 fakir miskin ya, intinya ada pilihan begitu. Tapi kena sanksi kifaratnya begitu. Kalau sampai bulan Ramadan dia tiba-tiba ya saking hasratnya lalu kemudian berhubungan intim dengan istrinya, itu kena kifarat. Tapi menurut para ulama kalau misalnya sebelum berhubungan intim dua-duanya minum dulu maka dia batalnya bukan karena hubungan intim, karena membatalkan dengan menggunakan kena nggak kifaratnya? Enggak. Walaupun setelah itu dia berhubungan. Nah ini contoh mengakali hukum. Berarti hukum bisa diakalin nggak? Bisa. Orang pintar tahu cari celah hukumnya nih. Tapi itu dosanya besar. Dia membatalkan dengan minum dengan hal yang lain, dengan itu dosanya karena sengaja minum untuk ngakalin hukum. Maka tadi ya ada orang dengan pinternya perjalanan dinas 5 hari jadi 2 hari dicari-cari istilah-istilah yang menunjukkan itu menjadi seolah-olah halal begitu. Tapi tetap nggak akan menjadi halal mutlak. Pasti dia tetap mau dicari istilah-istilah apapun ya yang menunjukkan seolah-olah itu kan. Kenapa orang korupsi nggak merasa beban bersalah? Karena pinter bikin istilah-istilah bahwa yang dilakukannya adalah halal begitu. Tapi tetap mentok-mentoknya nggak akan pernah menjadi halal. Dia mentoknya di subhat gitu. Karena udah ngakalin gitu. Mau nanti dipakai buat sedekah ke fakir miskin lah. Oh biarnya saya cuma 20%, 80%-nya ke fakir misalnya, bahkan dipraktekan sama dia ya. Tetap itu mentok-mentoknya nggak akan pernah menjadi halal. Nah, begitu. Ini contoh-contohnya ya, yang jelasnya memang awalnya sudah jelas terindikasinya haram. Lalu kemudian dicarilah. Jadi ada tadi kan yang pada dasarnya haram seolah-olah menjadi subhat. Ada yang dasarnya halal seolah-olah menjadi subhat. Ada 3 pilihan kan? Ada yang memang sejak awal dia sudah remang. Ada 3 tadi memang begitu ya tentang subhat. Nah, ini seputar pembahasan teks-teks hadis yang pertama tentang subhat. Tapi di penutupnya seolah-olah Nabi kemudian mengingatkan dengan kalimat terakhirnya ya ala inna, bahwa sesungguhnya di dalam diri itu ada mudghah ya. Ala inna fil jasadi mudghatan. Di dalam diri ada mudghah. Nah, mudghah ini adalah mudghah segumpal daging. Yang segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruh tubuh manusia. Kalau dia rusak, dia jelek, jeleklah seluruh tubuh manusia. Ya. Maka ala wahyal qalbu, maka itu adalah qalbu. Nah, hadis yang tadi kita simak tentang qalbu, memang bicaranya tentang qalbu secara jismani. Jadi qalbu itu bisa dipahami dengan makna qalbu secara jismani, secara tubuh fisik, dan juga qalbu secara ruhani. Kenapa kita paham ini adalah qalbu secara jismani, secara tubuh fisik?
Karena jelas di awalnya, inna fil jasad, di dalam jasad itu ada segumpal daging, ada mudghah. Maka kemudian ya para ulama yang kontemporer ya kemudian memahami bahwa qalbu itu sebenarnya bukan dalam makna hati. Kalau di kitab-kitab lama, para ulama Indonesia menerjemahkan qalbu adalah hati, begitu ya. Padahal hati itu ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya kibdun atau kibdatun. Jadi hati yang secara organ tubuh, yang juga dia sekerat daging, ya bentuk organ tubuh dalam diri kita, itu dalam bahasa Arabnya adalah kibdun atau kibdatun. Kalau orang-orang Arab di Indonesia, ya para habaib atau orang-orang Arab di Kerukut, ya itu nyebutnya kabid. Jadi kalau mereka beli ke pasar, tukang daging minta kabid, berarti minta hati ya. Jadi kalau aslinya kibdun atau kibdatun dalam bahasa Mesirnya. Namun yang disebut kolbu ya, itu sebenarnya adalah jantung. Jadi kolbu itu ya adalah jantung. Jantung itu kolbu. Maka kalau kita tanya kepada anak-anak sekolah di Arab sana, di Saudi, kalau apakah belajar biologi, dia kasih tahu, oh saya belajar biologi. Kita minta lihat buku biologinya, maka kita lihat ketika buku tersebut membahas tentang jantung, maka istilah atau kata yang digunakan adalah kolbu. Jadi kolbu itu adalah jantung, bukan hati. Tapi kalau di kitab-kitab lama, para ulama nyebut di dalam kolbu, di dalam hati. Tapi nggak salah juga kolbu disebut sebagai hati, tapi dalam pengertian hati yang bukan organ tubuh, hati yang sifatnya adalah ruhani ya. Ini karena manusia itu kan terdiri dari tubuh fisik ini ya, tubuh fisik kita, jasad, maka jasad dilengkapi dengan hawa. Hawa itu adalah kecenderungan hasrat. Ya, ada hayatnya, ada hawanya, maka dia disebut basyar secara keseluruhan. Jadi basyar itu masih tubuh fisik manusia, ada jasad. Kalau jasad ini komponen apa? Ibaratnya tubuh fisik secara organ, ya. Jadi tubuh fisik yang penyusunnya secara organ ini namanya jasad. Ketika jasad itu hidup, ya, maka dia sifatnya seperti tumbuhan. Kalau dia tidak ada unsur hayatnya, maka jasad ini seperti tanah atau bebatuan. Jasad saja sifat kita sama dengan tanah dan bebatuan. Jasad yang hidup, ya dia diberikan energi kehidupan, kita sebut diberikan nyawa, maka dia sifatnya seperti tumbuhan. Tapi kemudian dilengkapi dengan al-hawa, dengan hasrat-hasrat kecenderungannya, maka dia menjadi seperti binatang. Ya, ada 4 syahwat. Syahwatul kalam, hasrat bicara, ya kan binatang juga bicara dengan sebutan kalau kucing mengeong ya, kalau anjing menggonggong ya, tapi kan istilahnya bicara. Ya, ada hasrat bicara. Syahwatul batni, hasrat perut, makan minum. Binatang juga makan dan minum. Syahwatul farji, hasrat untuk kawin, untuk berketurunan, reproduksi. Binatang juga reproduksi. Syahwatun naum, hasrat untuk tidur, istirahat ya, sama. Maka manusia yang diberikan al-hawa, maka dia menjadi seperti binatang. Jadi tubuh fisiknya saja sebagai jasad sama seperti bebatuan. Ketika jasad yang hidup, dia menjadi seperti tumbuhan, ada sifat hayatnya. Lalu diberikan al-hawa, dia menjadi seperti binatang. Maka ketika dimasukkan ruh, dia menjadi manusia. Jadi sekali lagi, yang sudah disampaikan yang lalu juga, bahwa ruh itu artinya bukan nyawa, tapi adalah jiwa. Rasa kesadaran sebagai manusia itu karena manusia punya ruh. Maka ruh disebut juga dengan akal ya, nama lainnya adalah akal ya, ruh, qalbu ya, nafs, itu istilah-istilah yang sama.
Sejatinya diri kita adalah ya nafsu itu diri yang berwujud ruh, dan pusatnya ruh namanya kolbu. Nah, kolbu inilah yang ada di dalam ruh, yang dikatakan kolbu secara ruhani. Ya, ini kalau dasarnya adalah hadis Nabi yang lain, ya. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Sesungguhnya orang beriman itu kalau berdosa akan terbentuklah bercak hitam di kolbunya. Jadi kata Nabi, kalau orang-orang beriman berbuat dosa pasti bercak hitam itu ada di kolbunya. Makin lama bercaknya makin penuh, membuat kolbunya saking penuhnya bisa menjadi berwarna hitam. Tapi kemudian ada seorang ulama bertanya kepada seorang dokter ahli bedah jantung, ya, dokter, apakah dokter pernah mengoperasi jantung? Ya, kemudian di belakang hari tahu bahwa itu adalah seorang pelaku dosa besar, apakah dia koruptor, apakah seorang penjahat, kriminal yang benar-benar penjahat gitu ya. Begitu banyak melakukan sebuah kejahatan, dosanya sangat banyak. Oh, pernah, sering, kata dokter tersebut. Lalu ketika dokter membedah, apakah warna jantungnya, dok? Ya, saya bedah jantung dari dulu, jantung warnanya merah. Pernah nggak dok bedah jantung warnanya hitam? Nggak pernah. Saya bedah jantung pasti warnanya merah, nggak pernah hitam. Apakah hadis ini salah? Enggak, karena hadis ini yang dimaksud kolbu bukan kolbu yang tubuh fisik. Kalau tadi yang inna fil jasadi, di dalam diri anak Adam, itu kolbu dalam tubuh fisik, yang artinya adalah jantung. Maka ketika secara ruhani, inilah yang kita sebut dengan hati nurani. Jadi membedakan dengan hati sebagai organ tubuh, yang liver, ya. Tadi yang liver, yang bahasa Arabnya kibdun atau kibdatun, itu memang merupakan kesalahpahaman orang menganggap kolbu, ya. Itu kesalahpahaman. Jadi aslinya kolbu adalah jantung, disalahpahami sebagai kolbu, sebagai liver atau hati. Tapi itu organ tubuh. Kalau ini hati yang sifatnya ruhaniah, yang merupakan pusatnya ruh, yang disitulah ya. Maka itu juga yang kemudian disebut dengan berbagai istilah. Orang-orang Jawa nyebutnya manah. Orang Jawa ya, manah ya, ing dalem manah pulo, di dalam manah saya. Itu manah. Itu berarti adalah kolbu. Bahasa Sanskerta manas. Bahasa Inggris mind, heart. Malaysia minda. Ya, karena Malaysia kan lama dijajah oleh Inggris. Jadi mind itu sudah disebut saja minda kalau bahasa Malaysia. Ya, Latin mens. Nah, ini bahasa Yunani menos. Nah, ini istilah dari hati nurani. Namun sebagaimana bahasa Arab ya, kolbu ada yang jantung, ada yang hati nurani. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Pengertian kolbu dalam bahasa Inggris kan heart. Atau kita lihat di kamus bahasa Inggris ya, Merriam-Webster Dictionary, heart juga punya dua pengertian. Ada heart secara fisik, nah ini yang jantung ya. A hollow muscular organ that maintains the circulation of the blood. Jadi organ yang berongga ya, berotot itu yang kemudian memelihara sirkulasi dari darah. Berarti heart secara fisik juga bahasa Inggris sebutnya heart, itu jantung. Jadi sama nih, bahasa Arab dengan bahasa Inggris ya. Kolbu bahasa Arab ada kolbu dalam pengertian jantung, ada pengertian yang hati nurani. Ternyata bahasa Inggris pun begitu. Dan pembahasan tentang untuk memahami halal, haram, dan syubhat, Nabi sampai membicarakan masalah kolbu, walaupun ini adalah kolbu yang tubuh fisik, namun ketika pembahasan para ulama kemudian menariknya ke arah kolbu yang ruhani, ya memang untuk mengetahui atau untuk mampu memilah halal, haram, dan syubhat itu adalah ketika orang yang kolbunya itu bisa menguasai dirinya, hasratnya, syahwatnya, bisa mengendalikan. Ya, jadi ketika tidak bisa mengendalikan, malah terkendalikan, biasanya terjerumus kepada syubhat bahkan haram. Karena itulah para ulama kemudian menyatakan yang menyebabkan orang itu tergelincir daripada melakukan syubhat itu ada 4. Pertama adalah karena sedikitnya pengetahuan, qillatul ilmi,
yang kedua adalah salah dalam memahami, yang ketiga adalah karena ceroboh, sembrono, yang keempat memang punya tujuan tertentu, ada tujuan tersembunyinya, ada terselubungnya, nah, begitu ya. Dia punya agenda terselubung nih, kenapa melakukan itu. Maka kata para ulama, itulah 4 hal yang biasanya menggiring orang melakukan hal yang subhat. Nah ini kajiannya sudah kami sampaikan, kami paparkan ya apa yang disampaikan Nabi dari hadis Aban Nawawi yang ke-6 ini. Kalau ada pertanyaan untuk diskusi silakan. Ya, silakan Bapak. Tadi saya suka itu ada mengenai mengambil manfaat dari hutang. Nah di sini kan bisa dijelaskan bahwa kita mengambil manfaat dari barang yang hutang itu akan subhat. Di kajian lain saya pernah mendengar justru kita mengambil manfaat orang yang dari berhutang itu haram. Contohnya misalkan kita menghutangkan uang ke tetangga, kemudian selama rentang waktu dia punya hutang, dia misalkan membeli makanan, itu katanya itu haram untuk menerima. Apakah benar seperti itu? Iya, makanya kembali kepada hukum dasarnya. Kalau hukum dasar muamalah kan sebenarnya enggak, ya, karena bisa saja dia memberi memang tujuannya bukan tujuan yang karena kaitan dengan hutang, ya. Jadi para ulama tidak menyatakan haram secara mutlak karena memang tidak terkait secara langsung. Itu kan hubungan muamalah. Dan malah menjadi masalah lagi ketika dia berniat baik misalnya ya, nggak ada kaitan sama hutang piutang nih. Memang dia punya niat baik ya. Bahkan ada kalanya ada orang yang bernazar misalnya. Dia mengeluarkan sesuatu nazar ya. Ketika kita menolak kan malah bikin repot dia menunaikan nazarnya misal ya. Jadi sebenarnya nggak ada. Maka paling tinggi itu kedudukannya subhat karena tidak terkait secara langsung begitu, tidak terkait secara langsung ya. Ada kalanya apalagi ketika dia memberikannya niatnya sama sekali nggak ada kaitannya dia untuk seperti itu ya, dia memang ingin melakukan sebuah kebaikan, punya kelebihan, ingin berbagi, kan nggak ada kaitannya. Maka yang mayoritas yang jumhur itu nggak sampai ke level haram. Haram itu tadi jelas, haram itu jelas. Ini kan masih dicari bisa ada celah pertimbangannya. Kan dia memberikan nggak ada niat begitu, nggak ada celah ini kan, opsi-opsi lainnya. Jadi ya masuknya tetap subhat. Yang namanya haram halal itu jelas. Jadi tidak bisa menghukumi sesuatu dengan kondisi yang masih bahkan diartikan pengertian yang lain begitu. Ya. Jadi tetap dia mentoknya di subhat. Kalau haram itu sekali lagi harus ada dalil. Pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi harus jelas. Gak bisa hanya dengan ungkapan seperti tadi dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan, ya. Lalu dia berhukum menjadi haram. Jadi jumhur yang saya ikuti hal-hal seperti itu subhat, tidak sampai ke haram mutlak. Ada yang lain? Kalau tidak kita cukupkan, ya cukup ya. Ini mudah-mudahan ya bisa menjadi tambahan wawasan kita ya. Karena ini suatu hal yang memang sangat penting, yang bahkan kedudukan orang yang bisa menghindari yang haram, menghindari yang terlarang itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia masih saja melakukan yang subhat atau yang terlarang, walaupun sedikit. Jadi lebih hebat orang amal solehnya sedikit nih, sholatnya cuma 5 waktu, nggak sunah-sunahnya enggak misalnya, puasanya cuma Ramadan doang nih. Tapi dia benar-benar menjaga diri dari yang haram dan subhat. Ada orangnya sholatnya banyak, sunahnya banyak, tapi masih suka nyerempet-nyerempet yang subhat. Menurut para ulama yang lebih tinggi kedudukannya orang yang tadi yang bisa meninggalkan halal haram itu ya, subhat ya, meninggalkannya haram ya, haram dan subhat 100%, walaupun amalannya sedikit, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah karena dia menjaga dari larangan Allah. Ini banyak sih kebaikannya, tapi masih berani juga nyerempet-nyerempet yang sifatnya larangan Allah. Maka ya itu, maka ini kita perhatikan hubungannya ke situ adalah ternyata meninggalkan larangan, meninggalkan subhat itu menjadikan derajat kita menjadi sangat tinggi dan lebih tinggi lagi ketimbang tadi orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Syukur-syukur kita bisa melakukan amal solehnya banyak dan kuat juga menjaga diri kita dari mendekati yang sifatnya larangan Allah. Ini yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan
kita benar-benar menjadi insan kamil seperti itu ya, orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya takwa dalam rangka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, ini saja kajian hadis Arba'in Nawawi ke-6 tentang halal dan haram ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.